sebenarnya gua ngomong sama dia itu maksudnya dia tuh jawab tantangan lu gitu loh. Kenapa dia jadi nantang gua? Maksud gua kalau lu ditantang sebenarnya bahasanya ya secara verbal itu kan jelas. Kalau ada yang nantang, jawab tantangannya gitu loh. Maksudnya lu kan, kenapa dia jadi nantang gua gitu loh. Yang terlihat seperti seakan-akan pengen dianggap bahwa dia itu seorang ahli teori konspirasi. Tapi dia berbicara... Padahal sebenarnya nggak ada orang ahli teori konspirasi itu nggak ada. Seakan-akan begitu loh Mas, dia pengen... Mana ada di dunia ahli teori konspirasi? Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada, di dunia tuh nggak ada. Gue sebelum Jari ngomong gitu, gue mau bikin ya. Gue nggak tahu. Oh, mungkin itu kali, di situ kan gue juga ditulis tuh Mas. Ini kacungnya Tommy Soeharto katanya gue. Dia panggil gue anjing lagi. Udah gitu, dia juga menghina istri gua gitu loh. Oke. Jadi menurut gua ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Banyak orang yang tertarik menggali siapa itu Ahmad Dhani. Gitu loh. Jadi kalau kita mau gali nih misalnya gini Mas ya. Ahmad Dhani ini sebenarnya apa sih? Musisi, filosof, atau politisi? Lu lebih senang dibilang siapa Ahmad Dhani? Ya kalau DNA gua kan DNA-nya kan DNA kesatria ya. Bapak saya anggota DPR GR tahun 1968. Terus kakek saya TNI Angkatan Darat, gitu kan. Ke atasnya juga sama lah gitu kan. Apa memang harusnya berbakti pada negara gitu. Ya mungkin kesasar aja jadi musisi. Kesasar jadi musisi? Iya, kesasar jadi Tapi musisi. lu mengakui nggak kalau lu memang punya bakat musik? Memang punya bakat? Kalau saya mengakui apapun yang saya seriusin, saya pasti... agak sombong Mas Dhani ini sebenarnya. Ya, semuanya kayak... Saya sebenarnya bukan sombong sih, terus terang aja. Jujur. Ya, semua passion yang saya seriusin, ya insya Allah jadi, karena saya orangnya serius gitu. Jadi musisi saya serius, bahkan saya belum menemukan keseriusan itu pada anak-anak saya gitu. Oh ya? Kalau dibandingkan sama saya dulu, ya makanya saya selalu bilang sama Ale dulu, coba kamu tanya sama bundamu, how serious I am gitu kan, soal apa menjadikan vokasi ini dan avocation menjadi satu gitu. Apa menjalani passion, jadi kesuksesan itu kan apa hadiah aja. Kesuksesan hadiah? Ya hadiah, kesuksesan itu hadiah aja. Proses dong kemarin, masa gift gitu aja Mas? Lu ada proses kan gini, lu dari bawah Mas bergerak. Ya maksud saya itu, kesuksesan itu ada hadiah daripada keseriusan. Gitu loh, jadi poinnya itu, saya itu serius, poinnya ya. Poinnya saya itu serius. Itu seriusnya itu hadiahnya kali? Enggak. Itu apa? Itu ininya, itu ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu serius. Hadiahnya itu ya sukses ya. Terus bonusnya ya materi, itu bonus aja. Tapi dan ketenaran. Tapi itu bonus juga ketenaran. Apakah gini, itu bonus? Ya bonus. Artinya saya nggak pernah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Ya. Jadi saya itu kan dulu kan ngefans sama Bujana ya. Waktu SMA. Dewa Bujana. Ya Bujana. Saya waktu SMA pernah ke rumahnya gitu. Cita-cita saya itu hanya sebagai pemain band di klub, di kafe-kafe, di hotel dengan gaji 8 juta. Itu cita-cita saya lulus SMA cuma itu aja. Lulus SMA saya main musik di Jakarta. Pemain reguler gitu. Pemain reguler gitu di kafe. Ya itu cita-cita cuma itu aja gitu. Cuman saya menjalani cita-cita saya mungkin waktu itu terlalu serius. Jadi akhirnya apa yang didapatkan lebih dari itu. Gitu. Tapi saya sama sekali nggak pernah bercita-cita menjadi terkenal, nggak pernah gitu. Cita-cita terkenal itu nggak pernah. Di dalam perjalanan nggak ada cita-cita kontroversial gitu, nggak pernah, nggak ada cita-cita itu nggak ada. Gitu, cita-cita menjadi musisi paling terkenal misalnya, seperti sekarang misalnya, nggak ada cita-cita itu. Sombong ya, tetap sombong. Nggak, itu fakta.
Ya kita semua ngakuin lah teman-teman. Makanya kemarin saya posting foto Dewa ya. Oke. Foto Dewa itu aku, Andra sama Once di atas tank. Oke. Di Aceh. Saat lagi operasi daerah militer ya. Iya. Itu berbahaya sebenarnya. Tio aja tuh nggak berani ada di atas. Oke. Dia di dalam, dia nggak berani benar-benar muncul di atas tanknya. Di luar nggak berani dia. Nggak berani gitu ya. Saya posting foto itu, terus saya kasih caption, kalau udah lihat foto ini ya, please jangan bandingin dengan band yang lain. Dengan band yang lain ya. Iya, please jangan dibandingin sama band yang lain. Iya. Kecuali Tio di dalam gitu. Iya, kecuali Tio ada di dalam itu sayang sekali. Walaupun lebih main drum gitu kan. Iya. Iya. Tapi kalau gini Mas, di perjalanannya Ahmad Dhani nih. Ahmad Dhani ini apa yang menurut lo Mas yang paling berat dalam hidup? Selama perjalanan hidup lo nih? Nggak ada. Nggak ada yang berat? Nggak ada. Enteng aja buat lo semua Mas? Iya. Oke. Rasa nggak ada yang berat Mas? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Apa yang paling bikin Ahmad Dhani jadi, wah, ini gimana kalau begini nih? Jadi lo jadi berpikir gitu loh. Lo harus berpikir keras. Nggak ada. Jadi lo sesimpel itu berpikirnya. Iya. Oke. Walaupun kejadian apapun di masa lalu, masalah hidupnya. Nggak ada. Penjara kemarin? Nggak juga, itu biasa-biasa. Nggak berpikir keras di situ juga. Menarik ya. Pada saat perpisahan itu? Nggak juga kan, begitu pisah langsung dapat yang baru. Kalau nggak dapat yang baru mungkin. Iya. Ahmad Dhani, bukan dapat yang baru, banyak ngantri juga banyak kali. Nah, tinggal pilih aja kan. Ya, itu salah satu tips dari saya supaya tidak menjadi broken heart. Sedia-sedialah cadangan. Ya. Sedia cadangan. Nah, mengamati cinta, gini Mas. Apa cinta menurut lo Mas? Kok tiba-tiba bisa nyampainya ke situ? Itu cinta itu sebenarnya. Pasti kan lo gini Mas, lo kan banyak menghadapi nih Mas, wanita-wanita. Saya nggak mau menjelaskan itu cinta itu apa, karena semuanya sudah saya tulis dalam sebuah lagu. Oke. Jadi kita buang-buang waktu kalau menjelaskan itu ya. Iya. Yang pasti apapun terminologi cinta itu memang nggak sama ketika Ahmad Dhani umur 20, 30, umur 40. Gitu, nggak sama, pasti berbeda. Love on my own term, ya kan? Itu nggak sama pastinya. Jadi ketika cinta bagi anak Ahmad Dhani umur 20 ya nggak sama seperti yang sekarang. Jadi kalau mau tahu soal, dulu saya kan pernah ngarang lagu judulnya lagu Cinta. Oke. Ya, itu tahun 2000. Menurut saya itu sudah diperbarui versinya. Oke. Di lagu saya di Mahadewa yang judulnya Cinta Itu Buta. Cinta Itu Buta. Nah, itu the last version. Pemikiran lo soal cinta berubah dari lagu itu sampai ke lagu ini. Ya. Oke. Di lagu Cinta Itu Buta ya, tonton aja lagunya. Oke. Iya. Nah, itu liriknya. Iya. Nah, kalau saat ini apa cinta itu, Mas? Masih sama seperti yang di lagu itu. Jadi itu the last version. The last verses. Oke. Ayat-ayat cinta Ahmad Dhani yang terakhir. Iya. Di lagu yang judulnya Cinta Itu Buta. Iya. Oke, ini menarik ya Mas. Kalau misalnya satu lagi Mas, kalau yang gua kaji, kenapa Mas Dhani ini kayak misalnya gini Mas, rumah aja lu unik dari yang lain, sama tetangga lu udah beda langsung tuh. Apa sebenarnya? Apakah memang dari kecil lu rebel atau ada cerita yang menarik gak yang akhirnya kenapa sih lu tercipta jadi seperti ini? Apa yang membuat lu, ngerti gak maksud gue Mas? Tahu. Membuat lu menjadi Dhani nih. Nah, gitu iya, gue jawabnya juga bingung. Kemarin gue udah bilang sama Daniel Mananta. Ya. Kan orang kan punya bakat ya. Orang tahunya kan gue kan bakatnya musik. Ya kan, tahunya oleh semua orang tahu. Tapi ada satu bakat lagi yang orang belum tahu. Yaitu aku ini punya bakat masuk ke dalam ruang pemikiran yang orang lain nggak bisa masuk. Contohnya? Banyak. Satu aja Mas contohnya. Itu kalau di dalam itu sebenarnya kan tuh kan kalau menurut Rocky Gerung kan itu kan ilmu filsafat ya sebenarnya. Kalau menurut Rocky Gerung filsafat itu adalah thinking the unthinkable. Oke. Ya kan? Iya. Atau mungkin waktu itu belum ditambahin sama Rocky Gerung. Kalau mungkin saya nambahin waktu itu adalah seeing the unseen. Iya. Ya kan? Nah, kalau buat saya sih
kalimat saya mungkin berbeda dengan Rocky Gerung. Kalau saya itu punya bakat masuk ke dalam ruang-ruang pemikiran yang orang lain nggak bisa masuk ke situ gitu. Oke. Pernah nggak satu kejadian ceritanya Mas? Satu kejadian aja. Misalnya satu kejadian apa yang membuat lo bisa tiba-tiba merasakan gue nih begini loh sebenarnya. Ya yang paling kelihatan tuh ya bagaimana saya tidak pernah mendukung Jokowi tahun 2014 ya. Ujung-ujungnya jadi Jokowi. Loh, iya, artinya dari awal kan saya udah menolak gitu kan. Iya. Dari awal saya udah menolak. Emang kenapa sih Mas? Lo kok dari awal menolak dukung Jokowi? Ya itu tadi, karena banyak orang yang tidak masuk ke dalam ruang pemikiran itu. Oke. Menurut saya Jokowi itu gini, tapi kan orang nggak berpikir seperti itu. Oke. Kan? Iya. Tapi kan orang Indonesia kan nggak nurut sama gua. Iya. Ya kan, orang Indonesia nurutnya percayanya bahwa dolar bisa 10.000 kalau Jokowi jadi presiden. Iya. Ya kan, kalau gua kan kagak. Iya. Ya kan? Lebih 15.000 sekarang. Emang kagak. Oke, terus gini lagi Mas. Ada seorang, sebenarnya banyak sih, tapi kan itu kan jadi kontroversial kalau gua ngomongin gitu loh. Itu buat apa off the record aja banyak dari termasuk soal kenabian, soal ketuhanan, soal malaikat, soal dunia, soal goib. Itu gue punya pemikiran sendiri dan nggak sama dengan banyak orang gitu loh. iya. Tapi tidak perlu disampaikan ke depan umum, maksudnya gitu? Ya, karena itu akan menjadi kontroversial kan. Nantilah kalau gue udah umurnya 80 tahun ya. Iya. Itu boleh lah gitu kan. Sudah dianggap sebagai. Habis itu gue ngomong, habis itu mati ya udah gitu kan. Ini baru bentar ya. Masih ada. Kalau secara biologis masih ada nikmati. Dan kan gue kan mesti membuktikan dulu kebenaran pemikiran gue gitu loh. Jadi ruang pemikiran yang gue masukin itu bener nggak itu yang gue lihat, bener nggak gue seeing the unseen, bener nggak gue seeing the unthinkable gitu kan? Iya. Gue dari depan rumah lo Mas, gue lihat banyak banget foto-foto tokoh-tokoh, terus buku-buku lu pun aneh-aneh. Bukan foto tokoh itu, Jadi? Oh iya tokoh sih tokoh. Iya, lu maksud gue gini Mas, lu tokoh-tokoh yang lu nggak tahu. Iya, lu memfigurkan lu bahkan nggak usah bahkan Rocky Gerung aja nggak tahu. Iya. Makanya dia, itu pertanyaan gue, lu memfigurkan sesuatu ini apa karena lu pengen kayak dia? Bukan. Atau apa? Bukan. Itu terlalu konspiratif. Oke, terlalu konspiratif. Sebenarnya simpel. Jadi menurut gua itu rare. Menurut apa? Menurut gua itu rare. Langka. Oke. Menurut gua itu langka. Udah gitu aja. Cuma karena fotonya langka? Ya. Cuman karena foto itu langka dan gak banyak orang tahu, gua suka gitu. Okay. Apalagi sampai Rocky Gerung nggak tahu. Itu gua seneng banget itu. Oke. Oh, itu ya, karena orang nggak tahu. Iya, karena langka aja. Gua kan memang penggemar barang langka gitu kan. Iya. Kayak Fadlizon juga lah, memang suka barang-barang langka. Oh, kalau beliau sampai punya museum. Iya, dia itu udah 10 kali lipat daripada gua lah. Gitu. Barang purba aja ada nih. Iya. Iya. Tadi balik ke bicara teori konspirasi. Ini kemarin ini menarik nih Mas. Ada seorang musisi juga, musisi. Jadi kalau misalnya dari tataran musisi bisa dianggap musisi papan atas atau papan tengah atau papan bawah? Ya itu kan masyarakat yang menilai kan. Yang nantang sampean Mas. Ya itu kan masyarakat yang menilai lah. Menurut gua sih ya di musik itu kan nggak bisa digolong-golongkan gitu papan atas atau nggak bisa digolongkan seperti itu sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita bilangin sebenarnya gua ngomong sama dia itu maksudnya dia tuh jawab tantangan lu gitu loh. Yeah. Kenapa dia jadi nantang gua? Maksud gua kalau lu ditantang sebenarnya bahasanya ya secara verbal gitu kan jelas. Kalau ada yang nantang jawab tantangannya gitu loh. Maksudnya lu kan, kenapa dia jadi nantang gua gitu loh. Ini kan ada kalau dalam katanya Rocky Gerung itu antara reasoning sama logika tuh nggak nyambung. Ada tuh istilah khusus dari Rocky Gerung. Ada, udah banyak kok pakai judul banyak kok. Kurang cerdas maksudnya gitu Mas. Bukan itu. Ya satu lagi maksudnya tinggal diartikan yang lebih. Ya Rocky Gerung sering ngomong dungu lah. Iya. antara reasoning dan logika nggak nyambung. Nah tanggapan lo Mas tentang seorang ini ya kita sebutlah mereknya Mas Jerings kan. Kan dia nantang lo di Instagram dia pun
pasang, gue ngeliatnya agak miris sebenarnya Mas ya. Kalau misalnya seseorang yang ngakunya sebagai ahli teori konspirasi, yang bukan mengakunya sebenarnya, yang terlihat seperti seakan-akan pengen dianggap bahwa dia itu seorang ahli teori konspirasi, tapi dia berbicara. Padahal sebenarnya nggak ada orang ahli teori konspirasi itu Ya, nggak ada. seakan-akan begitu loh Mas. Dia pengen Mana ada di dunia ahli teori konspirasi? Nggak gitu, ada. gitu loh. Nggak ada di dunia tuh nggak ada. Gue tuh sebelum Jari ngomong gitu, gue mau bikin ya sama dia ya. Gue mau ngomongin ini soal konspirasi. Gue gara-gara kesel diomongin yang ada konspirasi kalau Ahmad Dhani udah diganti. Pernah nonton nggak? Ya kan? Gue mau bahas semua tuh orang apa sih konspirasi? Gue mau bahas. Udah duluan ngomongin soal COVID. Iya. Gimana pandangan lo tentang orang ini? Ya menurut gue orang ini punya masalah dengan kejiwaan sebenarnya. Maksudnya? Ya dia punya masalah kejiwaan gitu loh. Itu bisa terdeteksi daripada lagi sedih gitu masalah kejiwaannya Mas. Sedih gitu. Ya itu biar psikolog yang memeriksa ya. Biar psikiater yang memeriksa gitu. Karena apa? Karena setelah japri-japrian sama saya, itu tapi judulnya jangan diambil ya. Nanti judulnya gue yang ambil. Oh iya. Iya. Soalnya gue mau bikin juga nih judulnya nih. Iya. Jadi biar double aja nggak apa-apa ya kan. Iya. Setelah japri-japrian sama gue, itu menurut gue terbukti dia punya masalah dengan kejiwaan. Okay. Karena dia sebut gue anjing. Oke. Dia sebut gua kacung. Falcon namanya di situ kan? Itu kan di media sosial kan ya. Di media sosial diposting. Di media sosial kan itu kan orang udah banyak tahu. Iya. Nah ini yang japri sama saya kan orang nggak banyak tahu. Iya. Ya kan? Saya juga nggak mau posting japriannya dia. Iya. Karena menurut saya itu melanggar hukum. Oke. Menurut saya melanggar hukum. Itu Jadi melanggar hukum ya Mas? Melanggar hukum. Saya nggak mau membeberkan japrian. Saya cuma mau menceritakan saja. Kalau mengancam melanggar hukum Mas? Mengancam yang mau merobek mulut, mengancam untuk memecahkan kepala di trotoar itu melanggar hukum nggak? Oh itu pengancaman, ada jelas, itu pengancaman. Ya? Pengancaman. Masuk. Jadi gini, mengapa saya anggap dia ini perlu ke psikolog ya, ada gangguan kejiwaan? Karena dia bilang saya ini kacungnya Tommy Winata. Oke. Dia dibilang saya kacungnya Tommy Winata dengan alasan karena ada foto saya bersama Tommy Winata. Oke. Jadi ini lagi antara reasoning sama logika nggak nyambung. Iya kan? Karena foto jadi lo jadi kacung ya gitu ya? Iya. Nah besok kalau lo misalnya foto sama ada misalnya gua foto sama Agnes Monica. Agnes Monica misalnya ya? Terus dia jadi budaknya Agnes Monica. Gitu. Ada juga pernah dia juga banyak kok foto-foto sama orang kan? Emang dia kacungnya juga? Gua nggak tahu. Oh, mungkin itu kali di situ kan gua juga ditulis tuh Mas. Ini kacungnya Tommy Soeharto katanya gua. Iya, makanya itu. Apa gara-gara foto juga kali gua dibilang kacung ya? Dia panggil gua anjing lagi. Udah gitu dia bilang katanya dia juga menghina istri gua gitu loh. Oke. Jadi menurut gua dia ini memang antara butuh ke psikolog atau butuh sekolah moral gitu loh. Karena etika moral dasarnya emang nggak punya gitu. Jadi kita nggak boleh marah sama dia. Kita harus kasihan. Iya. Kasihan, terutama sama istrinya kan. Kasihan gitu. Di status gue selalu bilang kasihan kok di ujungnya pasti. Oh iya bener. Iya. Jadi kita sepahaman. Jadi